Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman pecinta teknik POM ini, terutamanya seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan Balai Elektronik Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ya. Kita akan memberikan sebuah tutorial cara instalasi atau masang-masang kabel ya. Masang kabel pada CPU DC yang double power dari bara ini ya. Ini CPU-nya tuh ini. Dengan menggunakan adaptor yang bisa langsung untuk ngecas atau adaptor charger. Nah, ini ya. Caranya masang bagaimana? Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kita, bisa subscribe ya. Oke, kita tonton selanjutnya ya. Jadi untuk pemula, ketika kita mendapatkan satu perangkat lengkap mesin jeruan POM ini, itu kita akan mendapatkan diantaranya adalah satu CPU. Jadi yang hitam ini CPU ya. Nah, ini nanti ada tulisannya POM ini ya. Kemudian CPU ini selain dapat CPU, dapat display satu atau layar ya. Kemudian ini dapat adaptor charger, kemudian ada dapat sensor ya, kemudian saklar. Nah gitu ya. Kemudian caranya masang, bagaimana caranya masang ya, kita lihat satu persatu ya. Ya, ini gini teman-teman ya. Jadi ini caranya masang, kita menggunakan sekali lagi adaptor charger ya. Jadi adaptor, ini adaptornya ini 20 ampere atau 30 bisa. Jadi adaptor ini ya, ini larinya ya. Kita pasang adaptornya dulu ya, kita masang dulu adaptor itu ini. Nah ini ya, ini barangnya ini. Kita lihat nih. Yang paling kiri sebetulnya ini sudah ada tanda teman-teman LN. Nah, LN itu artinya kita menghubungkan listrik ya, listrik ke 220 langsung nih ya, L dan N. Boleh. Nah, kemudian sebelahnya ini ada baut ground, ini artinya nanti disambung ke bodi POM ini atau ke tanah ya, ke tanah sana. Tapi ini kosong aja enggak apa-apa. Kemudian adaptor ini ada 3 baut sebelahnya ground ini. 1 2 3. Ini adalah negatif 12 volt. Nah, negatif. Kemudian ini ada kabel keluar 1. Ini adalah positif. Nah, positif 12 ini larinya ya, kita langsung saja. Nanti yang positif ini larinya 1 ke aki ya, 1 ke aki digabung ya, nih ya, yang positif nih ya, 1 ke aki. Kita lihat ini biru, kabel biru nih ya. Kabel biru itu ke aki, set ya, ke aki positif ya. Kabel biru ini tuh ke aki positif. Nah, saya menggunakan aki kecil nih ya. Kemudian yang hitam negatif ini kita juga digabung 1 ya. Nanti ini dapatnya ke aki negatif yang ini tadi ya, langsung kita lihat tek ke sana, kabel aki negatif. Berarti teman-teman, kalau kita colokkan semacam ini kita colokkan ke AC, ini kabelnya ini langsung ke listrik tadi tuh ya, ini akan masuk ke listrik 220. Nah 220 ini langsung masuk, strep, ini hidup, berarti ini ngisi ya, ngisi akinya ngisi ya. Dan satu ini ya, satu langkah. Kemudian bagaimana cara menghubungkan
dari adaptor charger yang sudah ke aki tadi ya ke CPU. Nah, ke CPU. Caranya ini ya, kita lihat CPU ya. CPU ini ada 4 kabel. Kabel kanan yaitu merah dan hitam. Kabel sebelahnya hitam dan kuning. Bisa kuning, bisa abu-abu, bisa biru ya. Ini yang jangan jelas, yang sebelah kiri ini nanti larinya ke pompa. Ke pompa rotak. Nah, ke pompa rotak nih teman-teman ya. Ya, kita lihat nih. Karena ini sudah hidup ya, kita lari ke pompa rotak. Nah, ini nanti yang negatif pompa rotak ini ya nanti dapat pompa rotak kabel negatif. Hitam kabelnya. Lah yang satu ini dapat kuning misalnya, ini dapat pompa rotak kabel positif yang merah. Pol merah ya. Pokoknya poldek rotak merah. Coba rotak. Bentar biar diambilkan rotaknya ya. Bentar. Ya, ini rotak teman-teman ya. Ini ya, rotak. Coba dibuka Pak No, tolong Pak No. Oh, enggak sah. Ini rotak ya. Rotak itu nanti ada kabelnya. Nah, ini. Nah, ini kabel rotak nanti. Kabel rotak yang bagian plus. Nah, yang ini jangan terkecoh nanti misalnya ya. Ini kabel rotak, ini masuk ke sini nanti teman-teman ya. Coba nih, tolong Mbak Nos dibuka, Mbak. Ya, biar dibuka. Ya. Disenteleke Mbak No. Nah, gitu biar jelas. Senteleke. Oke, ya ini dah kabel rotak. Rotaknya ini nanti ada filternya. Kalau masang kabel rotak ini dibuang tutupnya ini supaya bisa ngisap bensin. Jadi ini nanti masangnya ini dicukil. Nah, tutupnya ini dicukil. Nah, pakai drei kalau sulit. Pakai drei. Rusak Pak No. Pakai drei ya. Itu tidak boleh pakai cutter. Ini contohnya salah nih teman-teman ya. Nah, ini nanti cara masangnya filter itu ya, kita lihat. Ya. Nah, dipukul aja teman-teman nanti ya, pakai palu. Nah, ini pakai palu Pak No, tolong Pak No, palu. Nah, atau benda lain lah. Ya. Ya, oke. Ya, ini filternya teman-teman ya. Ini gini masangnya. Jadi ini nanti di rotak itu ada kabel merah dan hitam. Kalau rotaknya 2, biasanya kabel merah sama merah digabung, keluar 1. Kabel hitam sama hitam digabung 1. Oke ya. Sekali lagi, kabel kuning ini nanti di CPU ini dapat kabel merah ini. Lah ada sambungan dari kabel kuning ke merah ini. Kabelnya ya sembarang, bisa merah, kuning, hijau dan sembarang. Pokoknya adanya kabel. Kalau bawaan dari kita biasanya mungkin biru ya, merah. Tapi yang jadi pedoman adalah kabel pusat ini dan pusat ini. Jangan terpancang kabel ini. Nanti ada teman-teman, Pak kabel saya hijau. Nah hijau kan di sini, tidak di sini, tidak di sini kan gitu. Ya, oke. Jadi ini nanti sekali lagi ini nanti masuknya ke kuning. Yang hitam ini masuknya ke kabel negatif, yang merah positif pompa. Ini positif pompa ini kuning. Ya. Nah, ini saya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan untuk ngecek saja ya. Ini ngecek saja, ini menggunakan lampu. Jadi nanti kalau pompanya hidup lampunya nyala. Untuk shooting ini nanti pada prakteknya ya Pak teman-teman pakai pompa ya, pakai rotak. Rotaknya nanti dipasang ini, ini dilepas ya. Ini tutupnya dilepas. Nah, gitu ya. Nah, nanti untuk selang gitu ya. Itu ya, biasanya dari kita sudah dipasang, disolder.
Sudah paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita nyambung ke CPU. Nah, CPU ini sebelahnya positif 12, negatif 12. Nah, ini positif 12, negatif 12. Positif ini langsung ke adaptor positif, ke adaptor charger yang keluar kabel satu tadi, masuknya ke CPU. Ini ke CPU. Tetapi teman-teman, dari adaptor positif ini ya toh, yang digabung mendapatkan aki tadi toh, ini sebelum masuk ke CPU itu kita pasang saklar. Nah, saklar ini gunanya untuk apa teman-teman? Saklar ini gunanya untuk memutus dan menyambung CPU ini ya. Saklar ini kan ada 3 dalamnya ini. Yang dipakai adalah tepi, salah satu tepi dan tengah. Yang satu tepinya prei. Boleh sini, boleh sini. Ini kita, ini sudah diisolasi teman-teman biar aman. Ya. Oke. Jadi sebelum adaptor ini masuk ke CPU yang positif, nah kita putus, kita kasih saklar. Gunanya untuk memutus dan menyambung. Nah, suatu saat putus nah, ya nyambung, mati, nyambung tit. Nah itu ya. Lah kalau tidak dikasih saklar gimana Pak? Boleh saja, kalau tidak dikasih saklar ya urip terus, hidup terus. Nanti kalau mematikan ya melepas ini baut, dilepas. Kalau ingin gitu ya monggo. Nah ini kita pakai praktis, pakai saklar gitu ya. Dan sudah paham ya sampai sini ya. Oke, sudah clear. Jadi ini untuk menghidupkan apa CPU. Lah terus akinya gimana? Akinya ya nyala terus. Apa tidak melembung Pak? Itu aki enggak, ini sudah diatur dari kita, aman. Itu ya. Itu. Ya ini mati, hidup, mati. Udah. Kemudian berikutnya adalah masang sensor. Sensor ada 3 kabel teman-teman ya, kabel merah, kabel hitam, dan kabel kuning. Paling kiri adalah kabel hitam teman-teman. Paling kiri hitam, kuning, terus merah. Nah, ini nanti kita pasang ke sensor. Nah, sensor ini, ya ini sensor, barangnya sensor. Nah, sensor itu ada panahnya teman-teman ya. Panahnya ini panahnya. Ini gunanya untuk menandai bahwa bensin masuk nanti lewatnya sini. Dari pompa itu masuknya sini, nanti keluar ke nozzle itu ini. Gitu. Oke. Di sini ada 3 warna juga, merah, kuning, hitam. Yang merah dapat merah nanti sini. Yang kuning dapat kuning ini. Yang hitam dapat hitam ini. Jangan terbalik. Kalau salah ya rusak. Nah, kalau rusak ini nanti ngebel saya gimana Pak? Padahal salah sendirian gitu. Oke. Ini dah nyambungnya sudah gitu ya. Nah, kita lihat lagi komposisi di sensor, di CPU sorry. Sebelahnya ini ada 2 baut nih. Ini untuk apa Pak? Ini untuk switch nozzle. Teman-teman kan ada nozzle, ada yang pakai switch. Nah kalau teman-teman menggunakan nozzle yang pakai switch ini nanti nyambungnya sini. 2 kabel nyambung sini. Nah, biasanya tidak usah dipakai. Itu ya. Oke. Terus ini CPU, lihat lagi. Kita lihat. Di CPU itu ada yang namanya power display, ini power mesin CPU. Nah, ini gunanya untuk ngatur ini cerah dan redupnya cahaya. Kalau saya putar ke kiri ini ada obeng kecil ya teman-teman ya. Mana? Nah, ini ada obeng kecil. Ini kalau kita putar ke kiri itu akan semakin redup. Nah, saya masuki kuku, saya putar ke kiri ya. Kita lihat. Semakin redup. Oke, redup toh.
Kalau keras ya redup. Ya, oke. Ini bisa diatur teman-teman, ya. Nah, sorry. Efeknya bagaimana? Kalau ini terlalu terang, maka display ini cepat rusak. Tapi bagus tampilannya. Tetapi kalau terlalu redup, ya terlalu redup, ini akibatnya display awet. Tapi cahayanya agak redup. Tinggal pilih agak redup apa. Nah, ini bisa diatur lewat. Nah, inilah istimewanya CPU kita ini. Nah, ini di CPU ini ada relay. Ini kapasitasnya 80 ampere. Berarti CPU ini bisa untuk menyalakan pompa yang gede. Nah, yang ampernya gede, besar. Mampu, enggak apa-apa ini. Kuat. Nah, oke. Kemudian ini nanti ke display ya, baru ke display. Nah, iya ini dah itu ya. Ini adalah cara nyetel ke apa, cara nyetel kabel-kabel pada CPU adaptor charger. Nah, terus cara kerjanya gimana, gunanya apa Pak? Kalau pakai adaptor charger itu gunanya ini kan kita pakai aki. Aki itu kalau kita nancep listrik, maka adaptor ini ya, kalau itu nancep listrik terus, adaptor ini selama nancep itu ngisi aki. Nah, ketika listrik mati, ini ya contoh ya, ketika listrik mati saya cabut nih teman-teman ya, coba saya cabut thread listrik, ibaratnya listrik mati, kan masih nyala, ini pakai aki. Nah, kecuali dimatikan pakai saklar, lain lagi kan gitu. Sehingga kalau listrik mati teman-teman tidak kacau, tetap bisa jualan, nyala, listrik nyala lagi, tidak apa-apa, ngisi lagi gitu. Oke. Ya, sekali lagi ini apa, cara nyambung kabel-kabel pada CPU DC double power dengan menggunakan adaptor charger. Kalau teman-teman membeli pada kita, biasanya lengkap itu, ada pompa dapat 2, ada pengaman, ada anti masuk angin, ini lengkap, baut-baut dan sebagainya. Sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.